boleh baca di chat ya. Sambil menunggu teman yang lain gabung, kalian boleh download, siapkan dulu aplikasi yang akan di-sharingkan oleh Angel Enli kali ini ya. Agak perlu waktu memang. Nanti diharapkan buka 2 layar, silahkan boleh dicoba. Kalian semua bisa ya menggunakan 2 layar atau 2 device. 2 layar berarti bisa dengan laptop kalian tapi dengan 2 layar yang dibuka kanan kiri, atau dengan 2 device, satunya laptop, satunya untuk menyimak pakai handphone kalian ya. Maju bersama, konsentrasi yang sudah hadir. Silahkan open kameranya ya. Boleh tidak menggunakan seragam, artinya karena kondisi juga sudah siang ya. Boleh, tapi rata-rata anak-anak masih batik. Silahkan. Sepertinya Angel masalah Dian. Kita langsung ke mic gitu aja ya, Kak Eto, halo, kita putuskan begitu. Oke, baik. Jadi anak-anak mohon perhatian, mohon maaf karena kendala di luar kendali kita juga. Akan segera kami kirimkan link untuk Google Meet di pertemuan ini karena Zoom-nya bermasalah, begitu ya. Terima kasih. Segera pindah ke link yang sudah diberikan di Google Meet. Terima kasih banyak. Saya langsung end, Bu Erna. End ya, anak-anak, Bapak Ibu. Halo. Oke, jelas Bu Erna. Oke, anak-anak bisa lanjut ya, semua sudah pindah. Angel Enli, waktu dan tempat dipersilakan, nak. Halo. Halo, terdengar? Oke. Hostnya belum ngomong. Halo. Ya, Oke. Maaf ya guys tentang kendala yang tadi. Halo Angel Enli, bisa dengar suara aku? Halo. Bisa. Oke. Gimana perasaan nggak hari ini? Gimana perasaannya? Biasa aja sebenarnya. Tapi ada kayak excited gitu. Excited. Karena ngajarin kelas juga ya. Oh ya, perlu diketahui nih teman-teman, Angel Enli ini bicara pertama kita loh di program Mentor Mentee. Dan jangan khawatir kok, kita masih punya banyak stok teman-teman lainnya untuk ngajarin kalian nih. Banyak keterampilan baru nantinya yang pasti bermanfaat banget buat kalian. Jadi tetap tenang aja ya, tetap stay tune di acara ini. Nah, sebelum itu, saudara Bapak Ibu guru sekalian, sebelum masuk ke sesi Angel Enli, kita dengarkan dulu pengantar dari Bapak Yusuf Tadarus SSMM, selaku Kepala Sekolah SMP Tarakanita 2. Kepada Pak Eto, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, selamat siang anak-anak hebat, Bapak Ibu guru luar biasa. Siang hari ini kita masih berkumpul ya. Terima kasih untuk host yang memberikan kesempatan saya untuk kasih pengantar ya. Sebenarnya bukan pengantar tapi penguatan ya. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas. Anak-anak hebat, pada siang hari ini kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa belajar itu bisa dari siapa saja. Ya mungkin selama ini di mindset kita kalau belajar itu lebih banyak itu harus dari guru atau dari buku paket. Saat ini kita mau belajar dari siapa saja ya. Dan kesempatan yang baik ini kita akan mau belajar dari Angel Enli dan nanti ke depan kepada teman-teman kamu yang lain. Ini sebuah program yang menurut Pak Eto merupakan program untuk mengubah bagaimana cara kita memandang belajar. Jadi kepada teman-teman kita pun kita mau belajar. Nah, tujuan dari program ini sebagaimana telah dijelaskan oleh wali kelas, moga-moga demikian ya. Yang pertama adalah kita mau beri kesempatan kepada teman-teman kamu untuk lebih banyak menggeluti, memperdalam potensi yang mereka miliki saat ini ya, terutama di area tentang teknologi dan sebagainya. Yang kedua adalah kita ingin supaya terjadi tutor sebaya. Ngerti kan maksudnya tutor sebaya? Tutor sebaya artinya kita mau belajar antar satu teman dengan teman yang lain.
Itulah yang mau kita lakukan pada siang hari ini, dan harapan Pak Eto kita just relax saja ya, santai, dan kita ikuti alurnya dengan gayanya kalian yang milenial gitu ya. Kalau Pak Eto dan Bapak Ibu guru yang lain sudah kedaluarsa gitu ya. Dan saat ini Pak Eto pun pengen belajar dari Angel ya, juga dari Anda semua yang lain. Terima kasih, selamat berproses, semoga proses ini berjalan dengan baik, menarik, dan kita nikmati bersama. Demikian, saya kembalikan ke host. Silakan. Oke, terima kasih Pak Eto atas penjelasannya tadi. Oh ya guys, sebelum kita mulai ke sesinya, aku mau pastiin kalau kalian itu udah download Clip Studio Paint supaya nanti pas penjelasan, terus nanti kalian itu bersama Angel and Lee, kalian bisa ngerjainnya bareng-bareng. Jadi kalian langsung tanya jawab aja sama dia pas kalian praktiknya. Oke, halo Angel, udah siap belum nih? Halo, udah. Udah boleh. siap ya berbagi keterampilannya sama kakak kelas dan adik kelas juga teman-teman kamu. Oke. Udah mulai present ya? Angel. Bentar, ini lagi oke. Udah kelihatan? Halo? Sudah kelihatan. Oke. Sekarang kita akan berbicara tentang digital art. Oke, ini karya saya sampai sekarang. Sekarang di IG saya masih lagi hiatus, jadi belum ada upload yang baru. Lanjut. Apa itu digital art? Digital art adalah seni yang menggunakan teknologi zaman sekarang untuk membuatnya. Terus perbedaannya sama traditional art itu apa? Sebenarnya sih nggak ada bedanya ya. Cuma beda medianya doang. Kalau misalnya di traditional art kita pakai kanvas, pakai kertas, di digital art itu kita pakai tablet, komputer, atau HP. Jadi sebenarnya sama aja. Yang penting itu kita punya kemauan untuk mau mencoba hal yang baru. Karena kalau misalnya kita kayak udah biasa pakai krayon misalnya, kita kalau nggak mau coba digital art, kita nggak bakal bisa digital art. Walaupun sebenarnya itu sama aja. Jadi kalau misalnya bisa di traditional art itu udah pasti bisa di digital art. Saya sebenarnya itu belajarnya itu juga dari traditional art. Dulu waktu SD belajarnya dari orang lanjut. Bagaimana cara untuk mengembangkan diri dalam digital art? Sebenarnya kita harus punya kemauan, terus repetition atau selalu latihan, terus berani mencoba hal yang baru aja. Jangan peduli perkataan orang lain itu apa, yang penting kita coba hal yang baru sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena yang lakuin itu kita semua, bukan orang lain. Nah, ini step-stepnya. Pertama ada sketsa atau sketch. Sketsa dulu ya biar nggak berantakan. Baru line art atau ditebelin, base color atau warna dasar, baru dikasih shading atau highlight. Oke. Sekarang kita langsung coba ke aplikasinya aja ya. Guys, kalian juga boleh sambil prakteknya, jadi kalian bisa sambil buka aplikasinya juga. Kelihatan aja. Apakah terlihat? Oke. Nah, kita kalau misalnya udah masuk aplikasinya semua udah masuk belum?
masuk dulu ya. Halo, apakah terdengar? Terdengar Jay. Halo, Halo, Ya, kedengaran. Kedengaran. udah masuk aplikasinya belum? Udah. Oke, kalau gitu kita paint yang ini. Kelihatan ya? Sudah terlihat? Sudah. Nanti masuk keluarnya bakal kayak gini. Kalau udah semua baru add project. Ini kita pilih yang ini illustration. Ukurannya terserah kalian sih. Custom ya. Ukurannya terserah, resolusinya kalau mau bagus 300 dpi. Oke. Nanti keluar bakal kayak gini. Karena waktunya nggak terlalu panjang, jadi saya akan jelasin dasarnya dulu. Ini fungsinya buat zoom, ini buat move, ini move object yang biasanya ini lebih kompleks sih, jadi yang kita lewatin dulu. Ini move layer, ini selection, ini bisa pilih banyak, ada banyak macam. Terus ada magic wand, pen, eyedropper, pensil, penghapus, airbrush, decoration atau ini brush yang motifnya atau corak gitu. Oke, ini watercolor, ini buat blending, fill atau paint bucket, gradient, ini buat komik sih. Ini saturation, streamline, sama shape juga bisa. Ini ruler. Ini banyak rulernya. Jadi bisa symmetrical, perspektif, dan lain-lain. Ini balon bicara. Teks. Correct one. Oke, kita mulai aja ya. Pertama pilih pensil yang kalian mau. Mau pensil apa? Terdengar? Terdengar, Jel? Oke. Pilih pensil. Kalau untuk pala kayak pilih ini dulu, shape yang ellipse. Sorry. Pakai warna selain hitam, bisa merah atau biru karena biasanya kita pakainya merah atau biru. Kalau hitam nanti kita mau line up jadinya nggak terlalu jelas. Udah ya. Kita mau gambar kepala orang. Kita bikin lingkaran. Kita bikin lingkaran semua ya. Sekarang kita pilih pensil. Dibikin garis lurus gitu. Nggak harus rapi karena ini cuma sketsa. Terus baru kita bentuk biar mirip kepala manusia. Ini saya bikinnya chibi, jadi kepalanya itu biasanya lebih besar dan lebih bulat. Tidak kayak gini. Tarik garis. Nggak harus rapi juga. Ini. Atau mau lebih bawah juga boleh. Karena ini sebenarnya terserah kalian. Begitu gambar telinga di tengah-tengahnya. Kita gambar rambut dulu ya. Rambutnya nggak harus sesuai sama saya karena sebenarnya bebas.
Sekarang mau gambar jambulnya. Untuk rambut sebaiknya itu jangan langsung nempel di bulatan ini soalnya nanti jadinya nggak alami. Di atas sedikit. Sekarang kita gambar mukanya, kita gambar mata. Matanya bulat aja ya. Jangan lupa alis, hidung. Sebenarnya di Cibi hidungnya itu nggak terlalu kelihatan tapi nggak apa-apa. Gambarin aja nggak apa-apa. Terus mulut. Ini bisa sesuai yang kalian mau ya, nggak harus sesuai sama saya. Sekarang Untuk penontonnya nih, ada pertanyaan gak nih? Masih sesi sketsa nih? Pertanyaan nggak? Ada. Ada nggak itu kayak bisa smudge seperti di habis paint kayak gitu? smudge. Ini masih sketsa jadi belum. Smudge itu kita biasa pakainya di pewarnaan cuma Di shading. kalau iya itu di shading bukan di sini. Di sini masih bikin sketsanya. Ada itu ada filter nggak? Filter. Filter apa? Filter kayak di habis paint juga. Oh itu nanti. Sebenarnya ada cuma belum di download sih. Harusnya di sini di material ada. Cuma belum di download. Soalnya jarang pakai filter. Kita lanjut ya. Atau masih ada pertanyaan? Nanya dong. Halo? Ya, ada apa? Kamu bikinnya di PC ya? Terus disambungin ke tablet gitu? Enggak, ini di PC. Karena di laptop aku bisa buat touchscreen. Oh, oke. Habisnya aku pakai tablet, terus habis itu tampilannya agak beda gitu. Oh, agak beda-beda dikit doang sih ya. Kalau Iya. mau Handphone ke juga beda. Handphone juga beda. Itu kayak sempit. ya lebih sempit soalnya. Oke. Udah masih ada pertanyaan? Jadi ini tentang orang yang susah untuk pakai mouse untuk gambar. Oh, iya. Kalau nggak di HP aja nggak apa-apa. Di HP itu lebih sempit. Ya nggak apa-apa. Karena emang biasa gitu. Apakah Oke, Studio lanjut. Paint itu sama dengan Medibank? Beda. Medibank ya beda. Tapi mirip-mirip soalnya kalau misalnya kita bisa ini, kita bisa yang lain juga lebih gampang transfernya. Lanjut ya. Halo. Lanjut. Oke. Ini add layer di sini, pencet yang ini. Terus layer yang tadi yang ada sketsanya yang ini dibikin opacity-nya lebih rendah. Kita atur 35 aja ya. Tunggu, Tahu pencet sesuai mana kali- untuk turunin opacity? Pencet mana? Yang ada angkanya. Yang ini. Oh, Kelihatan nggak? kelihatan. Oke. Udah ya, terus kita ke layer yang kedua. Baru kita line art. Pilih pen. Kita bisa pilih yang kita mau. Terserah mau pen apa. Pilih warna hitam atau boleh warna coklat tua juga boleh. Baru kita tebelin. Ingat ya, harus pakai stabilizer. Yang di sini. Biar lebih rapi. Iya. Terus kalau mau bikin garisnya itu santai aja, jangan buru, jangan takut juga. Karena kalau takut nanti garisnya jadi bergelombang gitu. Jadi santai aja.
belinya sesuai yang tadi di sketsa, tapi kalau mau diubah juga nggak apa-apa. Untuk mata sama mulutnya boleh nanti atau sekarang juga boleh. Semua terserah kita. Ininya seperti ini. Apakah sudah selesai? Halo? Ada yang mau ditanyain nggak tuh? Saya punya pertanyaan. Itu ada teknik force fade nggak yang sangat berguna untuk line art? Kayak ada teknik after or real time atau Biasa line art saya cuma pakai ini, pen. Ini kita set stabilizernya itu lebih tinggi aja, biar rapi. force Karena fade? emang gini. Adakah force fade? Enggak sih, biasanya jarang orang pakai gitu. Rata-rata pakai G-pen terus dibikin stabilizernya Oke, jadi G-pen tuh kayak D-pen, D-pen itu yang ada di. pokoknya itu pen yang biasanya buat gambar komik cuma digitalisasikan. Saya mau nanya, Ada apa? boleh nggak saya tidak membuat sketch? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, cuma nanti jadinya nggak rapi. Kalau misal yang komikus yang kayak udah pro ya, dia nggak usah pakai sketsa udah bagus. Kalau saya kan tidak pro, jadi harus pakai sketsa. Oke, Nggak terima ada kasih. aturan sih dalam menggambar. Apa ada pertanyaan lagi? Butir nanya dong, boleh nggak? Boleh. Kan Butir nggak bisa gambar, terus kalau mau belajar pertama kali begitu, apa yang harus dilakukan? Ya, Lihat tutorial yang banyak, sama yang penting punya kemauan buat mencoba yang baru. Jangan kayak stuck di titik tertentu aja. Yang penting kita punya kemauan untuk maju. Atau cari referensi. kemauan Setiap ada gambar itu nih. harus Angel, kemauan ada, tapi Butir nggak punya bakat gambar. Maksudnya, tapi melihat Angel seperti ini jadi kepengen, gitu. sebenarnya kalau mau punya gambar bagus itu bukan hanya dari bakat, tapi harus latihan. Tapi kalau kayak misalnya kita cuma punya bakat tapi kita nggak latihan, sama aja kita nggak bisa gambar. Sip, jadi pengen gambar. Oke, makasih Angel. Ya, sama-sama. Gambarnya sambil joget kali, Bu. Gambarnya sambil joget. Oh iya Tunjal, coba gambar orang lagi joget, tertantang benar. Wah, kalau itu mah nanti lama. Ini aja ada yang bilang nggak terlalu simpel, padahal menurut saya simpel. Ada pertanyaan lagi untuk line art? Halo? Nggak ada. Lanjut. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Bikin folder pakai ini biar rapi aja ya. Nanti nggak pusing kita lihat layernya. Bikin folder. Terus baru bikin layer baru. Ini kita mau bikin base colornya dulu buat kulit. Pakai shade warna merah yang paling muda biar lebih alami. Terus ini pakai yang lebih tua. Biar gampang kita pakai gradient aja ya. Oh ya, ini magic wand-nya kita set refer to editing layer only. Baru klik di warna yang tadi yang kita diwarnain. Terus kita ke gradient. Pilih ini foreground to background. Terus pilih yang ini.
sama yang ini. Kalau udah kita tinggal gradient biasa. Ini biar gampang aja sih pakai gini. Oke. Jadi apa ada pertanyaan lagi buat kulit? Habis ini mau lanjut ke rambut. Nggak ada ya? Lanjut ke rambut. Bikin folder lagi. Biar rapi, kita biar tarakan kita banget, kita pakai warna biru ya rambutnya ya. Tunggu, itu juga bisa Gaussian blur kan untuk gabungin warnanya aja. Tapi buat lebih gampang mending pakai gradient. Gaussian blur nanti jadinya lebih repot sih. Ada Lagi clipping nanti Kak. jadinya berantakan kemana-mana, kecuali kalau misalnya kita udah select pakai itu magic wand, nggak terlalu berantakan sih. Ada Tapi kalau mau ada clipping nggak? Clipping. Enggak. Nggak. Mau buat lebih efisien itu kita pakai gradient aja, jangan pakai macam-macam, nanti malah takutnya berantakan. Karena saya pernah coba waktu itu. Udah kita warnain, warnanya terserah kalian ya, nggak usah warna biru. Dan juga paling penting color palette. Color palette sebenarnya bisa cari sendiri gitu kan, color palette. Kalau enggak ya bikin sendiri kan, cari yang warna yang nyambung. Lebih baik ini satu layer buat warnain tuh ditaruh di bawah line art. Emang ditaruh di bawah line art? Oke, kayak gini. Terus sekarang kita mulai ke shading. Bikin layer baru. Terus ke pen. Cari yang for effect line ini. Ukurannya sesuai yang kita mau. Terus dibikin lebih tua. Jangan lupa ini rambutnya itu di select dulu. Oke. Sekarang kita shading. Shadingnya itu sesuai yang kita mau sih, kayak gini. Gak harus rapi, yang penting kayak ada teksturnya gitu. Jadi itu sebenarnya bisa pakai brush apa saja kan, yang paling penting cocok. Iya, tapi karena aku cocoknya ke itu, jadi pakai itu. Sebenarnya Yang penting cocok aja sih, terserah mau karena yang penting cocok dan hasilnya bagus. Sebenarnya nih, Angel susah nggak bikin rambut? Pakai brush tipe yang hair, yang oil. Di sini nggak ada yang brush tipe hair sih. Adanya yang ini ya, yang maksud kamu itu yang watercolor itu ya? Yang oil Itu gitu. Bisa. Cuma jarang pakai aja. Ini kita set opacity-nya, terserah kita. Aku set 50. Nah, ini kita ulang. Kita bikin lagi, cuma lebih di atas gini. Tapi sebenarnya shading rambut itu nggak sampai sesusah yang kalian pikirin. Kan baru gambar rambut, mungkin next itu bisa saja gambar tangan. Saya masih susah nih. Hari ini nggak ada gambar tangan, soalnya itu masih complicated. Bisa gambar tangan. Ini kita bisa bikin banyak layernya. Atau mau segini aja juga boleh. Biar aku tambahin, biar lebih
kelihatan. Oke, gini. Baru habis itu kita bikin highlight. Highlightnya itu aku pakai brush ini. Kita set warnanya itu yang paling muda dari shade-nya, berarti di sini. Terus kita bikin highlightnya sesuai yang kalian mau ya. Set opacity-nya biar nggak terlalu ngedreng. Terus kita pakai yang ini. Dibikin lagi kayak gini. Biar lebih kelihatan. Oke, jadinya kayak gini. Sekarang kita gambar mata. Bikin new layer, bikin folder dulu, baru new layer. Warna matanya apa terserah kalian, karena aku mau sesuai nama rambut, aku bikin matanya biru. Bikin bulletinnya pakai shade biar lebih rapi. Gini. Kalau style mata aku itu lebih dari tua ke terang. Dibikin berlapis gitu. Ini nggak harus warnanya biru ya, boleh warna lain. Yang penting dari gelap ke terang. Kayak gini. Tambahin satu layer lagi. Ambil warna yang lebih gelap dari yang paling gelap di sini. Bikin bulatan lagi di tengah. Kayak gini. Kasih warna. Terus set opacity-nya 75. Tapi bisa sesuai yang kita mau sih, nggak harus 75 ya. Itu di copy deh, di copy paste. Belum. Ini belum selesai. Sebenarnya biasanya aku nggak copy, cuma karena waktunya dikit, jadi mending kita aja. Kita bikin cahayanya biar alami. Terus bikin satu bulatan di pinggir mata, lebihin aja nggak apa-apa kayak gini. Terserah sih ini cahayanya mau set opacity-nya atau mau kayak gitu aja juga nggak apa-apa. Baru sekarang kita bikin bulu mata dan alis. Oke. Pennya kita set ke yang lebih kecil dulu. Kayak gini. Jangan lupa add layer baru ya. Bagus sama alami, kita bikin eyelid kayak gini. Jangan lupa bikin bayangan di bawah bulu mata. Bikin layer baru di bawah layer yang bulu matanya.
baru dibikin satu kayak gini. Set opacity-nya jadi 25 aja. Lebih alami kan? Tambah eye white. Belum. Baru dibikin layer di paling belakang. Bikin kayak gini. Ini bagian putihan dari bola mata. Karena menurut aku kayaknya matanya terlalu atas, jadi dibikinin lebih bawah ya. Tapi kalau udah pas nggak usah. Kalau mau rotate kita ke edit, transform, baru pilih di sini ada. Ada nggak transform itu kayak dalam perspective form atau mesh form? Ada kan? Nih, free transform aja semuanya langsung muncul. Kalau nggak mau repot. Oke, karena waktunya nggak cukup, mending kita copy paste saja. Oke. Kita taruh ke, tapi di flip. Yang di flip itu cuma bagian bulu matanya, bayangannya, sama bagian putihnya. Kalau semua di flip nanti matanya jereng. Oke, ini nggak sengaja ke flip semua. Kayak gini. Atur aja sesuai yang kalian mau. Baru kita bikin alis. Alis kita harus bikin sesuai sama warna rambut ya. Jangan rambutnya kuning, alisnya hitam. Karena nggak nyambung. Kalau misalnya rambutnya kuning, bulu matanya juga harus kuning. Tapi boleh tambah shading itu nggak di bagian bulu mata? Belum, oke, belum. Bentar dulu. Sabar. Boleh aja sih shadingnya mau dimanapun juga boleh. Bentar. Udah kayak gini. Kenapa bulu matanya aneh ya? Oke, kayak gini. Oke, ini aneh. Mohon maaf, aneh. Kayak gini. Sekarang kita bikin layer baru. Kita bikin mulut. Mulutnya terserah kalian mau senyum, mau bengong, mau diem aja atau gimana, nggak apa-apa. Jangan lupa gambar lidah sama gigi. Soalnya kadang banyak banget orang yang bikin mulut dia nggak ada giginya. Warnanya lebih pink tapi tetap shade merah biar alami. Sama jangan lupa giginya putih. Udah kayak gini. Sekarang kita tambahin shadow-nya.
karena cahayanya saya mau bikinnya dari cahayanya dari sini, jadi kayak gini lah ya. Berarti shadownya itu di sebelah sini. Sekarang kita tambahin shadow, boleh pakai pen, boleh pakai pensil, semuanya boleh. Karena nanti hasilnya juga sama aja. Saya mau pakai pensil aja. Ini nggak harus rapi, yang penting ada gitu. Sebenarnya ini orang sebenarnya jarang perhatiin, cuma kalau nggak ada nanti jadinya aneh. Bikin shadow di belakang telinga, jangan lupa, karena posisi telinga itu lebih belakang daripada Oke. Saya mau ganti jadi ini. Dibikin opacity-nya lebih kecil. Oke, 20 aja. Lebih alami kan? Terus bikin highlight putih dikit aja, nggak usah banyak-banyak kayak gini. Udah jadi. Kalau mau bulu matanya bikin kayak putih-putih di tengah biar lebih ke highlight gitu juga nggak apa-apa. Oke, ini highlightnya nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya nggak harus sesuai sama saya, kalian bisa pakai style sendiri. Oke, sekarang kita bikin background hiasan segala macam. Saya pakai saturation aja kayaknya. Kalau mau bikin saturation ke sini, pilih sesuai yang kalian mau. Baru bikin gini, biar kayak komik gitu. Angel, boleh nggak tambah sedikit tambahan rambut ke orang, tambahan rambut kayak Chinese friends kayak gini? Sebenarnya semua sih terserah kita ya, karena di dalam seni itu nggak ada yang namanya benar sama salah. Kamu mau bikin apa ya terserah kamu mau bikin apa, nggak ada yang ngomong itu. Kalau misal menurut kamu warna rambutnya harusnya kuning, tapi orang kan nggak bisa ngomong kan kuning itu salah gitu kan, nggak mungkin kan, karena di dalam seni itu nggak ada yang namanya benar sama salah. Kalau kamu mau ngelakuin ini ya udah lakuin aja. Jadi di gambar ini nggak gambar hidung biasanya susah ya untuk digambar. Oh enggak, ini biasanya di Cibi jarang ada hidung. Kalau mau gambar hidung biasanya juga cuma kayak, kalau mau hidung sini ya, ini aku gambarin dulu. Hidung pun biasanya cuma kayak gini doang. Selesai. Mungkin
biasanya mereka tambah shading tuh di bawah hidung. Tapi kalau style aku nggak pakai shading. Kita mau add tulisan. Ada yang request mau tulisan apa? Karena aku bingung. Always be happy. Oh, okay, that's nice. Always be, oh my god. Happy. Creativity is endless. Okay, wait a minute. Creativity is Ngapain endless. ke select? Oke, dah. Ada nggak cara ganti font? Oh, itu ada fontnya. Emang ada fontnya. Sama tadi apa? Tulisannya. Halo? Creativity is endless. Oh, okay, thank you. Nice. Karena biasanya aku pakai watermark, bentar. Mau ambil watermark dulu. Oke, mohon maaf namanya illustration semua. Ini salah satu gambar yang paling lama kerjanya sih. Ini sampai 3 jam. Lebih. Kan namanya dua orang. Oke. Enggak, bukan masalah 2 orang ini. Detailnya itu. Oh, aduh. Mohon maaf ini promosi IG saya ya. Oke. Udah jadi. Yay. Mohon maaf kenapa saya heboh sendiri. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tadi ada yang kelupaan, bentar. Mulutnya tuh harusnya ada shadow. Dah. Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa di save. Halo? Oke, itu kan apa ya? Itu kan hampir sama dengan Ibis Paint kan, hampir sama aja. Sebenarnya aplikasi buat gambar itu rata-rata sih hampir sama. Cuma saya pilih ini tuh soalnya biasa kita bisa ini, kita juga bisa ngetik. Karena mirip-mirip sih sebenarnya. Ya. Yang penting itu kita menguasai software sama kita tahu tekniknya. Tekniknya itu pun sebenarnya sama yang tradisional. Cuma didigitalisasikan aja. Jadi kayak kalau misalnya kita bisa tradisional, kita juga pasti bisa digital. Sebenarnya itu yang kayak titik-titik yang biasanya buat manga itu kayak yang seperti dia Saturation. yang titik-titik itu apa sih namanya? Saturation yang ini. Ya. Yang biasanya buat manga itu namanya screen tone. Oke. Ya, kenapa? Ada apa? Halo? Yang buat titik-titik itu namanya screen tone tuh. Screen tone ada nggak? Yang biasanya buat manga itu yang titik-titik. Oh, di sini ada streamline, saturation, segala macam. Hiasan di sini juga ada. Efek. Ini semuanya ada. Jadi bisa bikin manga juga di Clip Studio Paint. Emang kemarin aku bikin komik tuh di sini.
Halo? Ada pertanyaan lagi? Apa? Siapa? Tanya dong. Jadi kalau Oke. Bentar. Satu. Iya. Hafal dulu deh, hafal dulu. Oke, nggak apa-apa. Tanya dulu aja. Halo, Afril. nggak apa-apa itu orangnya dulu. Oke, dah. Yang mau tanya dulu dah. Aku yang tanya deh. Oke. Biasa kamu bikin ilustrasi kayak gini makan waktu berapa? Kalau misalnya kayak bener-bener ngebut, kadang bisa 1 jam selesai, tapi itu paling cuma pala doang. Kalau full detail, coloring sama shadingnya itu biasanya 3 jam lebih. Oke, Kadang bisa seharian. Part yang paling susah mana menurut kamu? Part yang paling susah? Menurut aku ya, sebenarnya nggak ada sih. Palingan cuma tambahin shadownya doang. Itu yang paling males, tapi bukan paling susah. Yang menurut kamu paling susah bisa ketemu? Nggak ada sih. Kalau yang paling gampang menurut aku line art. Karena biasa aja line art gitu. Waduh, kenapa tangan saya segampang ya? Saya satu-satunya tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang kesulitan, nanya aja nggak apa-apa ya. Halo? Jadi kan ini line art bisa lancip juga mukanya kan? Nggak semuanya bulat kayak saya. Iya, terserah kita. Itu termasuk style sih. Kalau misalnya style kamu bukan chibi, style kamu orang normal biasa, ya berarti bisa. Jadi nggak harus kayak bener-bener sesuai sama aku gitu. Karena seni itu relatif, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oke. Karena keterbatasan waktu nih, boleh dong kalian yang kan kalian sih kerja bareng sama Angel nih, boleh dong tunjukin hasil karya kalian. Ada yang mau nggak nunjukin hasil karya kalian? Oh iya, ada tambahan. Apa tuh? Kalau gambar kita perhatiin kayak audiens kita itu siapa. Misalnya kalau audiensnya anak SMP, kita jangan gambarnya kayak terlalu anak-anak banget gitu. Nanti jadinya malah aneh sama nggak tertuju ke audiensnya. Terus untuk gambar kita harus perhatiin anatomi sama misalnya, bentar. Ini ada manekin, kelihatan nggak sih? Kayak postur badannya lah, atau besar kecilnya tangan atau kakinya, semuanya. Angel kemana? Angel lagi les. Halo. Mohon maaf tadi nggak tahu keluar sendiri. Oke. Dia ada tambahan ya. Nih manekin, kelihatan nggak sih? Kelihatan Jel. Jadi kalau mau misalnya mau bikin pose berdiri, jangan berdirinya tuh kayak gini. Ini aneh. Ini kaku. Jadi mending kita bikin senatural mungkin. Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak ada manekin, biasanya di Eclipse Pin ada manekin yang virtual. Kita bisa bikin kayak mohon maaf suaranya agak gini kayak atau gimana, pokoknya yang sealami mungkin, jangan bener-bener kayak langsung gini. Jadi penting kita dari anatomi, bahasa tubuh,
Itu yang penting. Karena bisa aja kita kayak sebenarnya kita gambar orang, kita mau gambarnya itu lagi high gitu kan. Tapi nanti sampai ke audiensnya itu beda. Kita harus perhatiin bahasa tubuh sama anatominya. Oke. Pas tubuh kayak gini, kayak orang ini misalnya, itu kayak postur badannya itu menunjukkan sifatnya kan, kalau posenya gimana. Postur tubuh juga. Mhm. Oke, jadi Angel lebih bisa gambar cowok atau cewek? Sama aja sih. Sebab awal-awalnya tuh gambar rata-rata gambar cewek, cuma akhirnya coba cowok dan ya gitu sama aja. Oke. Bedanya itu cuma rambutnya lebih pendek, terus ya beda dikit doang ya. Kalau di Cibi ya, kalau di yang biasa itu ya bedanya lumayan. Oke. Karena keterbatasan waktu nih, kita langsung ke kasih lihat hasil karya kalian ya. Nah, selama tadi acaranya, udah dipilih nih beberapa anak nih kira-kira untuk coba kasih lihat hasil mereka. Nah, yang pertama itu ada Daniela dari kelas 9B. Halo Daniela. Iya, Boleh tunjukin nggak hasil kamu gambarnya tadi? aku tapi pakai tablet nih. Gak apa-apa. Bagus mak, tolong. Wow, keren. Tunjukin lagi. Mirip siapa? Itu mirip Daniela siapa? lagi. Mana? Layar lagi. Ayo, Coba Daniela lihat layar lagi. lagi deh. Di- Mantap. Bagus boy. Kemudian. Kayak dibikin di Procreate. Mana coba tempelin lagi? Siapa? Daniela ya? Daniela. Coba ditempel di layar. Iya. Sama wajahmu dong Dan. Iya. Oke, thank you. Makasih. Mantap Bu Sri. Nah, terus dari kelas 8 nih, kita pilih Julian. Halo Julian. Halo, Ci. Halo. Boleh tunjukin nggak hasilnya? Gimana ya? Saya ganti Di HP ya? Di HP di share screen aja. screenshot Oh. nih. Ya udah. Saya ganti perangkat dulu kali. Nggak usah screen share nggak apa-apa, tinggal di hadapin ke kamera aja kan nggak apa-apa. Ya. Hadapin lagi ke depan. Oke. Bagus. Ya, Bu Sri udah ambil gambarnya. Yuk. Belum. Ayo. Bu Erna ya? Sama wajahmu ya. Sama wajahmu ya. Bu Erna yang ambil. Yuk. Bu Erna yang ambil. Oke, good. Mantap, Julian. Silakan, Jen. Oke. Ayo siapa yang mau menunjukkan lagi? Dari kelas Ayo. 7 nih. Dari kelas 7 nih, aku pilih Alexandra. Ada nggak nih? Halo? Halo? Boleh nggak nih tunjukin hasil dari gambar kamu tadi? Boleh gambar apapun kan? Emang iya. Oke. Bisa, kamu bisa nggak lihat? Iya, udah bisa lihat. Kelihatan pas. Keren. Kelihatan. Oke. Bagus.
Wow. Line artnya rapi, woi. Saya tidak pakai Gambar sketch. itu gambarnya bagus loh nih. Itu line di rambutnya nih, line di rambutnya nih. Mohon maaf, itu rapi banget ya. Saya stop sharing ya. Iya. Oke. Untuk selanjutnya Ani. Halo Jessica Ani. Oke, untuk selanjutnya ada ucapan terima kasih dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ya, terima kasih duo J, Jessica dan Jen ya, keren, mantap ya. Baik, terima kasih waktunya. Apresiasi tentu saja tertinggi untuk semangat belajar kalian hari ini. Bapak Ibu guru juga yang setia mendampingi dan tentu saja ikut belajar. Juga orang tua di rumah atas supportnya. Mengutip pepatah bijak, siapa yang bukan pembelajar, dia akan tinggal. Nah, hari ini kita saksikan bersama. Halo? God, this is unbelievable. Halo? Jessica bisa respon Bu Erna? Suara saya terdengar baik? Terdengar. Bu. Oke, baik ya. Bu Erna ulang ya. Mengutip pepatah bijak, siapa yang bukan pembelajar, ia akan tertinggal. Hari ini kita menyaksikan semangat kita bersama belajar. Kita amini bahwa kita tidak akan tertinggal, tapi kita akan maju terus untuk sampai ke menjadi pemenang, yaitu belajar seumur hidup kita ya. Tentu saja untuk Angel Enli, halo Angel Enli, thank you ya. Halo. Enli, Ya. gimana rasanya setelah sharing hari ini? Lega ya, senang ya, bisa ngajari temannya, senang ya. Senang Enli? Iya. Oke, thank you ya. Keren. Hari ini sharing dan pelatihan yang kamu sampaikan Digital Pen itu luar biasa. Bu Erna sudah download sih, tapi apa daya, sepertinya juga untuk usia saya tertatih-tatih juga. Tapi saya akan mencoba, nanti boleh belajar dengan kamu ya. Dan juga apresiasi ini luar biasa hasil-hasil dari anak-anak yang sudah terkumpul dengan alokasi waktu yang sebentar, ternyata kalian itu kecepatan belajarnya luar biasa bagus gitu ya, fokusnya juga baik. Provisia juga untuk penyelenggaraan di program Mentor Menti sesi pertama. Kita gaungkan bersama, let's sharing and growing together. Terima kasih untuk kita semua. Bareng tepuk tangannya. Oke, Bisa dilanjut? Oke, silakan Ani. Oke, karena program ini, acara hari ini udah mau selesai, sebelum kita doa penutup, ada yel-yel, aku ada yel-yel nih. Jadi, ketika aku mengucapkan mentor-menti program, kalian jawab keren. Ketika aku mengucapkan sekali lagi mentor-menti program, kalian bilang mantap, oke? Halo, Jess. Gerakannya jangan lupa, Mr. Jo kasih contoh tuh. Ayo, TikToknya Mr. Jo. Bentar. Pak Tony jangan lupa ya record nih. Ayo semuanya jangan malu-malu ya, semuanya di unmute. Keren. Aurel juga di unmute ya Aurel. Coba dulu didemokan Mr. Jo. Ayo, Angel apa namanya Jessica yang bilang, Mr. Jo yang demo gerakan biar kita semangat ya. Ayo Jess. Oke, mentor-menti program. Keren. Mentor-menti program. Mantap. Mr. Jo belum bukan tangan. Ayo Mr. Jo. Lagi ya, begini ya, jempolnya ya. Hilang ya Mr. Mana nih Jo. suaranya? Ya. Oke. Mentor-menti program. Keren. Mantap. Mantap. Mantap.
Ulangi. Ulangin. Belum bener nih. Sekali lagi guys, Sekali lagi. 1, 2, 3. Mentor-menti program. Mentor-menti program. Wah, begini nggak ada yang motret ya? Udah begini. Apa yang motret? Iya, susah motretnya. Niko motret, Niko. Bu Sri mau foto, beliau foto melulu. Ayo, gaya. Gayanya Ayo, begini ya. gaya keren. Ulangi Jess. Ayo semuanya. ya semuanya di unmute ya guys. Di unmute semuanya, ayo. Tunjukin kameranya. Oke. 1, 2, 3. Mentor-menti program. Ayo Nicole, fotonya udah belum tuh? Udah Pak. Nicole jangan lama-lamain sama Bapak Kepala Sekolah loh. Udah Ibu. Udah ya? Udah ya. Oke. Sekarang kita mari doa penutup Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama acara tadi. Semoga setelah selesai Zoom ini, kami semua dapat memanfaatkan keterampilan baru kami ini dengan baik. Semoga kami dapat semakin berkembang sehingga kami dapat berguna bagi masyarakat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Carlos Borromeus, Doakanlah kami. Doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, Doakanlah kami. Nama Bapa, Putra, Oke semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Kami sebagai aku, Jessica dan si Jennifer, meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati. Terima kasih dan profesi untuk semua. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yeah. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you, Angel. Thank you, Jessica. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kim. Halo, Angel. Halo. Semangat ya, keren. Ntar gue akan belajar dari kamu. Nih, Pak Tony, Pak Eto, Budian, Nicole, ya, yuk. Jessica keren banget. Wah, kamu bisa punya podcast heboh nih. Sekarang bisa obat lah ya. Pokoknya menang ya, Jess. Vlog. Bagus itu ya. Thank you, Nicole. Ibu. Thank you, Angel Emily. Thank you ya. Biar sama-sama.